Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyar muslimin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan taufik, kemudahan untuk hadir melaksanakan salat subuh berjamaah, dan lebih-lebih dilanjutkan dengan kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, kemudian menerima amal saleh yang kita kerjakan. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, di kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan dari bab dzikri wa du'a, bab tentang zikir dan doa dari Kitabul Jami'. Dan alhamdulillah di dua pertemuan sebelumnya telah kita baca hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan zikir dan majelis zikir, serta 3 contoh zikir yang utama yang memiliki keutamaan yang besar, yaitu zikir subhanallah wa bihamdih 100 kali dalam sehari, kemudian zikir subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyihi wa midada kalimatih, dibaca 3 kali dalam 3 kali ketika pagi hari. Kemudian ada zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yaitu dibaca sebanyak 10 kali, baik itu di pagi hari ataupun di sore hari. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Selanjutnya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala akan membawakan beberapa hadis yang berisikan contoh zikir yang utama, dan zikir-zikir yang disebutkan adalah zikir yang bersifat mutlak. Zikir mutlak artinya zikir yang dia tidak terikat dengan tempat ataupun waktu. Tidak terikat dengan tempat ataupun waktu, ya. Tidak dibatasi dengan hari, tidak dibatasi dengan pagi, sore, maupun tempat-tempat tertentu. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Yang pertama adalah hadis riwayat Ibnu Hibban dan juga Al-Hakim rahimahumallah, an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-baqiyatus salihat la ilaha illallah wa subhanallah wallahu akbar walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-baqiyatus salihat. Al-baqiyatus salihat artinya amal saleh yang kekal, kebaikan yang kekal. Dan di dalam Al-Quran telah disebutkan keutamaan al-baqiyatus salihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kahfi, al-malu wal banuna
al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Bahwasanya harta benda, anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, kenikmatan kehidupan dunia, ya. Tetapi al-baqiyatus shalihat dia lebih baik di sisi Allah dari sisi pahala dan lebih baik untuk dijadikan sebagai harapan. Maka di sini di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan al-baqiyatus shalihat, bahwa al-baqiyatus shalihat dia lebih baik secara ganjaran dan secara masa depan daripada harta benda dan anak-anak. Disebut oleh para ulama karena al-baqiyatus shalihat dia bisa didapatkan oleh semua orang. Berbeda dengan harta benda dan anak-anak, belum tentu didapatkan oleh semua orang. Walaupun semua mengusahakannya dan belum tentu semua mendapatkannya kalau berupa harta benda dan anak-anak. Secara ganjaran, secara pahala, bahwasanya al-baqiyatus shalihat kebaikannya di akhirat nanti bersifat pasti, ya, bersifat pasti akan kita dapatkan, dan kebaikan akhirat tentu tidak bisa dibandingkan dengan kebaikan dunia. Harta benda, anak-anak, ya, belum tentu mendatangkan kebaikan, bisa jadi menjadi petaka bagi kita sebagai pemiliknya kalau tidak digunakan dengan benar. Nah, tentang al-baqiyatus shalihat para ulama mereka berbeda pendapat di dalam menafsirkannya. Apa itu al-baqiyatus shalihat? Sebagian ulama memahami bahwasanya al-baqiyatus shalihat adalah kebaikan seluruhnya. Semua bentuk kebaikan, semua bentuk amal saleh masuk dalam al-baqiyatus shalihat. Sesuai dengan keumuman kata al-baqiyatus shalihat, kebaikan yang kekal, yang abadi, yang berkelanjutan, ya. Dan sebagian ulama menyebutkan bahwasanya al-baqiyatus shalihat adalah salat 5 waktu. Dan tentu salat 5 waktu bagian dari kebaikan, bagian dari amal saleh. Dan sebagian ulama menafsirkan al-baqiyatus shalihat sebagai zikir-zikir yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu la ilaha illallah wa subhanallah wallahu akbar walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Ada 5 zikir, la ilaha illallah wa subhanallah wallahu akbar walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita kembali kepada hadisnya. Bahwasanya Nabi kita alaihi wasallam bersabda, al-baqiyatus shalihat, kebaikan yang kekal, kebaikan yang balasannya, ganjarannya bersifat abadi, berkelanjutan adalah zikir la ilaha illallah wa subhanallah wallahu akbar walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Ibnu Hajar mengatakan akhrajahu an-Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam An-Nasa'i, Ibnu Hibban dan juga al-Imam Al-Hakim rahimahumullahu jami'an. Jadi ikhwani fillah rahimakumullah, secara umum hadis ini menunjukkan keutamaan zikir la ilaha illallah wa subhanallah wallahu akbar walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Dan masalah urutannya maka tidak diharuskan seperti urutannya. Mungkin bisa dibaca di sebagaimana di sebagian riwayat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Dan itu yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, tapi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Subhanallah walhamdulillah
wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, di antara keutamaan yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wasalam tentang al-baqiyatus shalihat, tentang 5 zikir ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, khudhu junnatakum. Khudhu junnatakum. Ya. Artinya ambil tameng kalian. Pakai tameng kalian. Tameng itu pelindung. Ya. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, amin aduin hadar. Wahai Rasulullah, maksudnya tameng di sini, pelindung di sini adalah tameng pelindung dari musuh yang sudah hadir, musuh yang sudah tiba. Qala la walakin junnatakum minan nar. Nabi mengatakan bukan itu maksud saya. Tetapi maksud saya adalah pelindung dari api neraka. Pelindung dari api neraka. Kemudian beliau menyebutkan qaulu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yaitu zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Fa innahunna ya'ti yaumal qiyamati mujannibatun wa muaqibat. Kalimat-kalimat ini nanti pada hari kiamat akan datang sebagai pelindung, akan datang sebagai tameng. Wa hunnal baqiyatus shalihat. Zikir-zikir inilah yang disebut dengan al-baqiyatu as-shalihat. Tapi ikhwani fiddin rahimakumullah. Jadi zikir yang pertama adalah zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, bahwa ini adalah zikir al-baqiyatu as-shalihat. Tapi kita lanjut ke hadis berikutnya. An Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalami ilallahi arba'un la yadurruka bi ayyihinna bada'ta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Akhrajahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ahabbul kalami ilallah. Kalimat, ucapan, bacaan yang paling dicintai oleh Allah ada 4 kalimat. Kalimat yang paling dicintai oleh Allah, kalimat yang paling disenangi oleh Allah ada 4 kalimat. Dan tidak masalah ya yang manapun urutannya, kalimat manapun yang kalian gunakan sebagai pembukanya. Artinya urutan ini kata Nabi SAW tidak wajib, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 kalimat yang merupakan kalimat paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masalah urutannya tidak harus dimulai dengan subhanallah sebagaimana Nabi kita SAW telah tegaskan. Bisa saja seorang mengatakan alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, atau la ilaha illallah, subhanallah, wallahu akbar, wa la ilaha illallah, atau alhamdulillah. Tidak masalah urutan yang manapun digunakan atau kalimat manapun yang digunakan sebagai pembukanya. Tetapi Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala belum mengatakan seandainya kita mengikuti urutan yang disebut oleh Nabi dalam hadis ini tentu lebih utama. Kenapa? Karena diawali dengan penyucian. Subhanallah. Subhanallah adalah kita menyucikan Allah Azza wa Jalla dari segala kekurangan dan cacat kelemahan yang dinisbatkan kepada Allah oleh sebagian makhluknya. Maka kita menyucikan Allah Azza wa Jalla dari orang-orang yang menetapkan bagi Allah sekutu dalam hal rububiyah. Kita menyucikan Allah Azza wa Jalla dari orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah.
atau yang menyelewengkan sifat-sifat Allah, atau dari orang yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, atau dari orang-orang yang memberikan kaifiyat bagi sifat-sifat Allah Azza wa Jalla padahal Allah tidak menyebutkan kaifiyatnya. Dan tentunya semua yang kita sebutkan atau semua yang disebutkan oleh manusia dari orang-orang yang menyimpang dalam al-asma wa sifat, dia menyebutkan kaifiyat, misalkan kaifiyat pendengaran Allah, kaifiyat penglihatan Allah. Allah menyebutkan bahwasanya dia maha melihat, maha mendengar. Dia misalkan memiliki wajah, memiliki tangan, memiliki jari-jari, dan Allah tidak sebutkan. Rasulullah juga tidak sebutkan bagaimana wajahnya, bagaimana tangannya, bagaimana jari-jarinya, tidak disebutkan. Ya, hanya disebutkan bahwa dia memiliki tangan, wajah, jari-jari, dan yang lainnya. Kaifiyatnya tidak disebutkan. Nah, ketika seorang manusia mencoba menyebutkan kaifiyatnya, maka tentu dia akan menyebutkan apa yang pernah dia dengar, apa yang pernah dia lihat, apa yang bisa dia pikirkan. Sementara Allah Azza wa Jalla tidak sama dengan makhluknya. Ya. Maka semua bentuk tamtsil, takyif dalam asma wa sifat itu adalah bentuk cacat, kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan kita menyucikan Allah dari semua itu. Dan kita pun menyucikan Allah dari kesyirikan-kesyirikan dalam ibadah yang dilakukan oleh sebagian orang. Subhanallah. Walhamdulillah, kita muji Allah Azza wa Jalla. Memuji Allah artinya kita menetapkan bagi Allah sifat-sifat kesempurnaan. Kita muji Allah Azza wa Jalla karena Allah sempurna pada zatnya, Allah sempurna dan terpuji pada sifat-sifatnya, Allah sempurna dan terpuji pada perbuatan-perbuatannya. Dan Allah Azza wa Jalla pantas untuk dipuji karena nikmat-nikmat dan karunia-karunia yang diberikannya kepada kita. Kita muji Allah Azza wa Jalla dengan dua sebab. Pertama, karena sebab zat, sifat dan perbuatan-perbuatannya yang sempurna. Dan yang kedua karena karunia dan nikmat-nikmatnya yang dia berikan kepada kita. Ya. Wala ilaha illallah adalah kita menetapkan sifat ketuhanan, bahwa yang berhak disembah hanya Allah Azza wa Jalla, dan kita menafikannya dari semua Tuhan yang disembah selain Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar pada zatnya, Allah Maha Besar pada sifat-sifatnya. Zat Allah Azza wa Jalla adalah yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa nanti pada hari kiamat bumi ini akan ada pada genggaman Allah Azza wa Jalla. Bumi dengan seluruh yang ada di dalamnya akan ada dalam genggaman Allah. Was-samawatu matwiyatun biyaminih. Sementara langit-langit yang jumlahnya 7 lapis, yang jauh lebih besar daripada bumi ini, matwiyatun, akan dilipat di tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sebagai gambaran bagaimana kebesaran, kemahabesaran Allah Azza wa Jalla pada zatnya. Dan Allah Azza wa Jalla juga maha besar pada sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, maka seandainya kita mengikuti urutan yang disebutkan oleh Nabi alaihi wasallam, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, tentu ini lebih utama. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, 4 kalimat ini telah disebutkan oleh Nabi SAW dalam banyak hadisnya, memiliki banyak keutamaan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bahkan Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, beliau punya tulisan khusus tentang keutamaan 4 kalimat ini. Beliau membawakan sekitar 12 hadis yang menunjukkan keutamaan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Di antaranya adalah hadis yang kita baca bahwa 4 kalimat ini adalah kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang lain bahwa
kalimat-kalimat ini lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla atau lebih dicintai oleh Rasulullah SAW, lebih disenangi oleh Rasulullah SAW daripada dunia dengan segala isinya. Nabi SAW bersabda, "Lan aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu." Saya mengucapkan, kata Nabi SAW, saya mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, itu lebih saya senangi, lebih saya sukai daripada dunia seisinya. Artinya, seandainya diberikan pilihan, kesempatan mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, dan pilihan kedua adalah dunia dengan seluruh isinya, harus dipilih salah satunya, maka Nabi SAW akan memilih mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Dan ini menunjukkan keutamaannya. Kemudian ada hadis yang sangat luar biasa tentang keutamaan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ini. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Hani binti Abi Thalib, saudari sahabat Ali bin Abi Thalib tapi beda ibu. Ya. Ummu Hani binti Abi Thalib berkata, "Marra bi Rasulullah SAW." Rasulullah pernah melewati saya. Nabi pernah lewat dan di situ ada Ummu Hani. Maka Nabi kita SAW atau Ummu Hani kemudian berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inni qad kabirtu wa dha'uftu." Wahai Rasulullah, saya ini sudah tua dan saya sudah lemah. Tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang bisa saya kerjakan sambil duduk. Amalan yang bisa saya kerjakan sambil duduk. Maka Nabi SAW bersabda, "Sabbihillaha mi'ata tasbihah." Bertasbihlah sebanyak 100 kali tasbih. Fa innaha ta'dilu laki mi'ata raqabatin tu'tiqinaha min waladi Ismail. 100 kali bertasbih itu setara pahalanya dengan bersedekah atau dengan memerdekakan 100 budak dari keturunan Nabi Ismail. Dan keturunan Arab yang paling mulia adalah keturunan Nabi Ismail. Ya. Bahwa mengucapkan subhanallah 100 kali pahalanya sama dengan memerdekakan 100 budak terbaik, bukan budak sembarangan. Kemudian beliau melanjutkan, wahmidillaha mi'ata tahmidah, dan ucapkanlah alhamdulillah, puji Allah 100 kali, ta'dilu laki mi'ata farasin musrajatin muljamatin tahmilini 'alaiha fi sabilillah. Pahalanya setara dengan menyedekahkan, menginfakkan, mewakafkan 100 kuda lengkap dengan persenjataannya untuk digunakan berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Ya, mewakafkan, menyedekahkan 100 unta yang siap untuk berperang di jalan Allah, pahalanya bisa ditandingi dengan kalimat alhamdulillah 100 kali. Ya, alhamdulillah 100 kali setara pahalanya dengan menyedekahkan 100 kuda yang lengkap dengan peralatannya siap digunakan untuk berperang. Ya. Wa kabbirillaha mi'ata takbirah fa innaha ta'dilu laki mi'ata badanatin muqalladatin mutaqabbalatin. Nabi bersabda, dan bertakbirlah 100 kali. Takbir 100 kali setara dengan engkau bersedekah atau menyembelih 100 unta yang dibawa ke Masjidil Haram Muqalladah. Ya. Menyembelih, bersedekah dengan 100 unta itu pahalanya bisa bisa setara dengan kita bertakbir 100 kali. Wa hallili mi'ata tahlilah tamla'u ma bainas sama'i wal ardi.
dan ucapkan tahlil. Tahlil artinya ucapan la ilaha illallah, baca dia 100 kali, maka dia akan memenuhi langit dan bumi. Pahalanya akan memenuhi langit dan bumi. Ini diantara keutamaan 4 kalimat tadi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan dalam hadis yang lain, Nabi kita alaihissalam menyebutkan bahwasanya kalimat ini dia menjadi penghapus dosa. Walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan. Kemudian juga di antara keutamaannya Nabi menyebutkan bahwa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adalah pohon di surga. Siapa yang ingin menanam pohon di surga untuk dia dapatkan nanti pada hari kiamat, perbanyak kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ketika Nabi alaihissalam melakukan Isra dan Mi'raj, kemudian di langit yang ke-7, Nabi kita bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Di sana Nabi Ibrahim alaihissalam menitip salam lewat Nabi alaihissalam kepada umat Islam. Ya, Ibrahim berkata, ya Muhammad, akri ummataka minni salam. Sampaikan salam dariku kepada umatmu. Kemudian Ibrahim menyampaikan bahwa surga itu tanahnya baik, airnya segar. Bahwa tanah surga itu dia tanah yang datar, subur. Kalau menanam tanaman maka tanamannya akan baik semua. Beda dengan tanah yang miring, maka sebagiannya mungkin bagus, sebagiannya tidak bagus. Ya, girasuha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tanaman surga itu adalah kalimat subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ingin menanam pohon di dalam surga, berinvestasi di dalam surga dari sekarang, maka perbanyak 4 kalimat ini. Ya. Kemudian mungkin yang berikut yang kita sebutkan di antara keutamaan dari 4 kalimat ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Shaddad. Ini hadis yang ke-6 yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala. An Abdullah bin Shaddad anna nafaran min bani Udrah salasatan ataun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa aslamu. Abdullah bin Shaddad bercerita, ada 3 orang datang kepada Nabi dan masuk Islam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man yakfinihim, qala Talhah ana. Nabi bersabda, siapa yang mewakili saya untuk menjamu 3 orang ini? Talha mengatakan, saya wahai Rasulullah. Maka mereka pun kemudian tinggal di Talha. Faba'athan nabiyyu ba'san fakharaja fihi ahaduhum fastashhad. Kemudian Nabi SAW mengirim pasukan perang, pasukan kecil untuk berperang. Salah satu mereka ikut di situ. Salah satu dari 3 orang itu ikut serta dan dia pun mati syahid dalam pasukan tersebut. Qala thumma ba'asa akhar fakharaja fihim akhar fastashhad. Setelahnya Nabi mengirim pasukan lain lagi. Ada target lain, Nabi mengirimkan sebuah pasukan kecil, ya, dan Nabi tidak ikut serta di situ. Dan salah satu dari mereka ikut. Ada 2 orang sisa, satunya ikut dalam kiriman pasukan yang kedua ini, dan dia pun mati syahid. Tsumma mata tsalitsu ala firasyih. Kemudian orang yang ketiga, yang terakhir, dia mati di tempat tidurnya. Tidak mati di medan perang. Namun Talha radhiyallahu anhu suatu malam dia bermimpi. Dia melihat ketiga orang tersebut bahwa mereka masuk surga. Tapi yang anehnya bahwa
Laki-laki yang mati terakhir dan mati di tempat tidur, bukan mati di medan perang, dia yang pertama masuk surga. Kemudian orang yang mati syahid kedua, dia nomor 2 masuk. Sementara yang mati syahid pertama justru dia yang terakhir masuk surga. Dan itu membuat dia bingung. Aneh, kok bisa orang yang mati terakhir dan matinya bukan mati syahid, justru dia yang pertama masuk surga. Sehingga dia datang kepada Nabi SAW menceritakan mimpinya tersebut. Dia ingin mendapatkan jawaban. Janggal, kok bisa orang yang mati bukan mati syahid, dia yang masuk surga lebih awal. Maka Nabi SAW mengatakan, ma'angkarta min dzalik. Kenapa mesti kamu merasa aneh dengan itu? Ya. Laisa ahadun afdala indallah min mu'minin yu'ammaru fil Islam yaksuru takbiruhu wa tasbihuhu wa tahliluhu wa tahmiduh. Kata Nabi SAW, tidak perlu kamu merasa asing, merasa aneh, janggal dengan pemandangan seperti ini. Karena sesungguhnya orang yang paling afdal di sisi Allah adalah orang yang Allah berikan panjang umur. Tentunya orang yang meninggal ketiga ini umurnya di dalam Islam lebih panjang daripada dua rekannya yang lebih dulu meninggal dunia. Sesungguhnya orang yang paling mulia, paling afdal di sisi Allah adalah orang yang diberikan panjang umur dalam Islam. Dan dia memiliki banyak takbir, tasbih, tahlil dan tahlil dan tahmid. Dia diberikan panjang umur dan dia banyak mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Secara tidak langsung Nabi kita SAW menyampaikan bahwa yang menyebabkan orang ini lebih awal masuk surga karena dia umurnya dipanjangkan dan dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 4 kalimat tersebut. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita selesaikan di hadis yang ke-10 sebelum akhirnya nanti masuk di hadis-hadis tentang doa. Di hadis yang ke-10 di dalam bab ini yaitu riwayat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu ya Abdullah bin Qais. Abu Musa al-Asy'ari pernah Rasulullah SAW berkata kepadanya, wahai Abdullah bin Qais. Jadi Abu Musa itu nama aslinya adalah Abdullah bin Qais. Adapun Abu Musa itu kunyahnya. Ya Abdullah bin Qais, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Maukah engkau kutunjuki salah satu dari harta berharga simpanan dalam surga? Kanzun artinya harta berharga simpanan. Kanz. Ya. Maukah engkau kukabari tentang salah satu harta simpanan dan harta terbaik di dalam surga? Ya, dia disimpan, dia harta terbaik dan disimpan. Ya. La haula wala quwata illa billah. Muttafaqun alaih, yaitu kalimat la haula wala quwata illa billah. Maka kalimat la haula wala quwata illa billah di samping dia bagian dari al-baqiyatus shalihat, maka di antara keutamaan la haula wala quwata illa billah bahwa dia adalah salah satu harta simpanan di dalam surga. Siapa yang ingin mendapatkan banyak harta simpanan berharga nanti dalam surga, maka perbanyak kalimat la haula wala quwata illa billah. Dan kalimat la haula wala quwata illa billah adalah kalimat kita menyerahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Di mana kalimat la haula wala quwata illa billah artinya tidak ada daya, upaya, kekuatan kecuali dengan pertolongan dari Allah. Haula artinya perpindahan. Tidak mungkin kita berpindah dari misalkan dari kemaksiatan kepada ketaatan, dari kondisi miskin kepada kaya, dari keadaan susah kepada bahagia, dari keadaan sempit kepada keadaan lapang, kecuali semuanya dengan
pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin berpindah dari keadaan kepada keadaan yang lain, baik itu dalam urusan takdir ataupun dalam urusan ibadah, dalam urusan kebaikan, kesalihan, kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk membasahi lisan kita dengan zikir-zikir ini. Ya, ada 5 kalimat intinya di hari ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kemudahan. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.